Bangga jasa dikawitan. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita mulai saja ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Prof Umu dan teman-teman sekalian, saya banggakan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pertemuan bersama mata kuliahnya Prof Umu, komitmen dalam pendidikan, yang insya Allah di sini kami akan mempresentasikan temanya adalah budaya organisasi. Adapun saya izin dulu screen-nya, share screen sebentar, Prof. Sebentar, Prof. Pak Yoga, boleh dibantu Pak screen saya kesulitan. Bentar Bu Ai, soalnya saya pakai HP bentar. Jupi tas muncul saya screen Bu. Sudah ada. Gak biasa di landscape kan? Di sini budaya organisasi ini mungkin Bapak Sip, kahartos turun. Sami.
menjadi pelaku ya di Kalau saya udah satu jenis, satu keranjang, satu jenis macam kain, dos, pinjol, gitu. pendidikan masing-masing. Adapun Mulai PM gimana Bu Tari? Tapi kami tadi yang belajar di akses Bu. beberapa pendapat Kalau yang belum puisi pengertian daripada budaya organisasi itu apa? Di sini menurut Edgar, organisasi ini adalah tempat yang ditemukan, dikembangkan atau diciptakan oleh suatu kelompok saat mereka belajar untuk mengatasi kesalahan adaptasi eksternal dan internal. Jelaskan bahwa budaya organisasi dijadikan sama nilai yang diterima, terus kemudian ada hal-hal yang dapat dilihat dan juga asumsi-asumsi dasar yang tidak disadari. Kemudian menurut Ferris, Ide dan Kutiti, budaya organisasi itu sendiri adalah nilai-nilai yang dipegang bersama oleh anggota organisasi yang membentuk perilaku sehari-hari. Jadi bersama antara pemimpin dengan anggota itu bisa membentuk perilaku. Terdiri dari beberapa elemen penting seperti nilai-nilai utama, pahlawan, figur yang mewakili nilai-nilai budaya. Pahlawan itu yang dimaksud adalah figur yang mewakili nilai-nilai. Kemudian ritual dan jaringan formal yang semua ini berperan dalam membentuk identitas dan integrasi dengan organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi satu sama lain serta cara mereka bekerja menuju tujuan bersama. Kemudian dalam konteks pendidikan, budaya organisasi ini mencakup tentang suatu keyakinan. Pak Yoga, punten Pak Yoga di mute Pak Yoga. Pak Yoga. Belajar Pak Yoga punten di mute. Antara guru, hubungan antara siswa dan staf, serta visi tentang apa yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Kemudian ada elemen-elemen yang dianggap penting dalam budaya organisasi dalam pendidikan ini. Yang pertama adalah nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan ini merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan. Nilai ini bisa berupa komitmen terhadap kualitas pendidikan, kemudian integritas, kerjasama, atau dedikasi terhadap perkembangan peserta didik. Nilai-nilai ini menjadi panduan bagi perilaku dan keputusan yang diambil oleh seluruh anggota institusi. Kemudian ada norma dan aturan. Norma ini sendiri adalah standar atau aturan yang tidak tertulis maupun yang tertulis yang mengatur perilaku anggota organisasi. Di sekolah, norma biasa berupa kebiasaan yang melekat seperti kedisiplinan, kemudian keterbukaan dalam komunikasi atau toleransi antar siswa. Norma yang kuat membantu menciptakan kesepahaman di antara para anggotanya tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Kemudian ada ritual dan tradisi. Ritual dan tradisi yang dibangun di lembaga pendidikan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar anggota. Contoh misalnya, ritual di sekolah bisa berupa kegiatan pertemuan bulanan, ya. Terus ada kalau mungkin di sekolah itu dibuatkan program bulanan, harian, terus mingguan. Itu merupakan tradisi juga ya, tradisi yang biasanya dilakukan oleh sekolah. Untuk apa? Untuk membangun rasa kebersamaan dan menciptakan suasana yang saling mendukung. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi ini penting karena menentukan peran dan tanggung jawab individu dalam lembaga pendidikan. Struktur yang jelas membantu mempertegas
hierarki, terus jalur komunikasi, serta tanggung jawab sehingga seluruh anggota mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing. Kemudian hal ini juga bisa memudahkan koordinasi dan meminimalkan terjadinya konflik. Kemudian yang kelima ini adalah bahasa dan simbol. Dan biasanya ya bahasa dan simbol yang dilakukan atau yang digunakan oleh lembaga pendidikan itu biasanya identitas, bisa itu berupa logo, kemudian seragam atau punya slogan semacam moto misalkan. Nah, ini juga menggambarkan nilai-nilai utama lembaga dan memperkuat budaya organisasi. Mungkin untuk yang fungsi dan ini akan disampaikan oleh Pak Yoga. Boleh, Pak Yoga. Pak Yoga. Unsa kedap ku kumargi abi ieu wah bisa share screen-na. Terima kasih kepada Bu Ai yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan sebuah materi, salah satunya terhadap fungsi budaya organisasi dalam pendidikan. Mungkin rekan-rekan sudah pada paham ataupun sudah pada mengerti perihal tentang fungsi budaya organisasi, tapi hanya saya sedikit memaparkan saja. Salah satunya ada beberapa fungsi budaya organisasi di dalam pendidikan itu. Yang pertama, satu, sebagai pengarah perilaku, di mana budaya organisasi berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan perilaku anggota lembaga pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya budaya yang kuat, para guru, staf, dan siswa memiliki pemahaman yang sama tentang standar perilaku yang diharapkan. Jadi diharapkan ada seseorang yang mengarahkan perilakunya untuk menuntun ke sebuah visi dan misi yang akan dituju oleh pendidikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pemersatu. Budaya organisasi membantu menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota lembaga pendidikan. Ketika seluruh anggota memiliki nilai-nilai yang sama, mereka akan merasa menjadi bagian dari komunitas yang satu dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi diharapkan semua mempunyai visi dan misi yang sama untuk menjadi kesatuan sehingga mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga dari fungsi budaya organisasi dalam pendidikan yaitu sebagai sumber motivasi. Budaya organisasi yang positif memberikan motivasi tambahan bagi anggota lembaga pendidikan untuk bekerja dengan lebih giat dan berdedikasi. Dengan budaya yang mendukung, guru dan staf merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa dan sekolah. Jadi harus dalam fungsi budaya organisasi dalam pendidikan itu senantiasa harus ada orang yang memotivator, baik dari guru, staf, kepala sekolah, ataupun yang lainnya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai identitas institusi. Budaya organisasi memberikan identitas yang membedakan satu lembaga pendidikan dengan yang lainnya. Institusi dengan budaya yang kuat dikenal masyarakat luas dan cenderung memiliki reputasi yang lebih baik. Mungkin itu fungsi-fungsi yang ada di dalam budaya organisasi dalam pendidikan. Kemudian ada juga peran kepemimpinan dalam budaya organisasi. Salah satunya membangun visi dan misi yang jelas, kemudian mendorong partisipasi dan keterlibatan, yang ketiga menjadi teladan, dan yang keempat mengelola perubahan. Peran kepemimpinan dalam budaya organisasi, salah satunya kepemimpinan memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan budaya organisasi di lembaga pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah atau dekan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang positif. Tadi yang pertama yaitu membangun visi dan misi yang jelas. Pemimpin harus mampu merumuskan visi dan misi yang jelas dan relevan untuk lembaga pendidikan.
Visi dan misi ini menjadi dasar bagi pembentukan budaya organisasi yang kuat, di mana semua anggota dapat memahami tujuan bersama dan peran masing-masing dalam mencapainya. Oleh karena itu, dalam organisasi ataupun budaya organisasi, kita harus bisa mempersiapkan atau membangun visi dan misi yang kuat dan harus relevan dengan apa yang kita akan capai. Yang kedua, harus menjadi teladan. Dalam budaya organisasi itu, pemimpin pendidikan berfungsi sebagai teladan bagi para guru, staf, dan siswa. Tindakan dan sikap pemimpin mencerminkan nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam organisasi. Pemimpin yang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut akan menginspirasi anggota lain untuk mengikuti dan menerapkan nilai yang sama. Oleh karena itu, sebisa mungkin pemimpin itu, kalau dalam bahasa Jawa, ingaso tulodo imagio mangkaso tuturi handayani. Di depan jadi teladan, di tengah jadi pendamping, di belakang jadi pemberi motivasi. Jadi pemimpin itu sebisa mungkin harus menjadi teladan bagi gurunya, stafnya, ataupun karyawannya. Kemudian yang ketiga, peran pemimpin dalam budaya organisasi itu mendorong partisipasi dan keterlibatan. Pemimpin harus mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi dalam membangun budaya yang sehat. Partisipasi dan keterlibatan seluruh pihak akan memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan motivasi untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai yang dianut. Jadi sebisa mungkin harus saling menjaga, harus saling mengerti, dan harus tahu posisi dan berkesatuan. Jadi saling terlibat dan saling berpartisipasi untuk membangun budaya yang sehat. Kemudian yang terakhir yaitu mengelola perubahan. Pemimpin yang efektif mampu mengelola perubahan budaya organisasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Mereka dapat mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang perlu dipertahankan dan yang perlu diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan yang ada. Apalagi di zaman teknologi sekarang, pemimpin harus bisa beradaptasi dari perkembangan ke perkembangan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan perihal tentang fungsi budaya dalam organisasi, kemudian peran kepemimpinan. Selanjutnya ada tipe-tipe budaya organisasi dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Bapak Aji ataupun Bapak Diki. Terima kasih kepada Pak Yoga yang telah memaparkan apa itu fungsi daripada budaya organisasi, kemudian bagaimana peran pentingnya budaya organisasi itu sendiri. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Aji tentang tipe-tipe budaya organisasi dalam pendidikan, kemudian apa sih tantangannya dalam menerapkan budaya organisasi di pendidikan. Mungkin Pak Aji, kami persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ai Kartini yang memberikan kesempatan waktu untuk mencoba menguraikan terkait dengan budaya organisasi, khususnya terkait tentang tipe-tipe budaya organisasi dalam pendidikan. Kemudian yang tak lupa kami hormati Ibu dosen Prof. Haji Umu dan seluruh teman-teman sekalian. Tadi sudah disampaikan terkait tentang peran fungsi organisasi oleh Pak Yoga. Nah, baik tipe-tipe budaya organisasi dalam pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam share screen. Yang pertama, budaya kolaboratif. Nah, seorang pemimpin ataupun dinamika yang terjadi seharusnya dalam berorganisasi itu ada budaya kolaboratif. Artinya ada pada budaya ini institusi pendidikan menekankan kerjasama antara anggota, guru, siswa, dan staf bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kolaboratif atau kolaborasi diperkuat melalui komunikasi yang terbuka dan keterlibatan yang tinggi. Kedua, budaya inovatif. Ya, institusi dengan budaya inovatif mendorong anggota untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Inovasi dalam metode pembelajaran, teknologi, dan pengembangan kurikulum yang sangat dihargai dan didorong. Kemudian yang ketiga,
budaya kompetitif. Ya, itu yang ketiga, budaya kompetitif artinya bahwa dalam organisasi itu selain tadi mampu berkolaborasi di internal organisasi tersebut, kemudian berinovasi, dan yang ketiga adalah berkompetitif, artinya berkompetensi, memiliki kompeten di internal pengurus, jajaran staf yang ada dalam organisasi itu. Beberapa institusi pendidikan mengembangkan budaya kompetitif di mana pencapaian dan prestasi menjadi fokus utama. Hal ini dapat membantu peningkatan kualitas, namun harus diimbangi dengan nilai-nilai etika agar kompetensi tetap sehat. Ya, jadi ada istilah dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat, ya, berlomba tentu dalam kebaikan, sehingga hasilnya juga akan bermakna positif, begitu. Yang keempat, budaya konsensual. Ya, budaya ini menekankan pada kebersamaan dan konsensus, ya, ataupun kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Artinya tidak ada istilah individualistis, apalagi otokratis. Ya. Ketentuan keputusan berdasarkan seseorang ataupun istilah disebut dengan tanpa ada komunikasi. Nah, kalau konsensual ini berdasarkan konsensus, artinya kesepakatan bersama, begitu. Ya. Kemudian yang kelima, budaya hierarkis. Ya. Institusi pendidikan menerapkan struktur yang ketat dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini memastikan kelancaran operasi dan menghindari tumpang tindih peran. Nah, itu diantara tadi tipe-tipe budaya organisasi dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya terkait tentang tantangan, ya, tantangan dalam menerapkan budaya organisasi di pendidikan. Dalam penerapan budaya organisasi di lembaga pendidikan, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, antara lain, satu diantaranya perbedaan nilai dan latar belakang. Ya, karena tentu yang ada di organisasi itu memiliki perbedaan, ya, latar belakang, karakteristik, bahkan tentu ada ide gagasan yang berbeda. Oleh karena tadi ada bagaimana mengkolaborasikan antara ide gagasan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga satu tujuan bersama. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Ya, karena tadi memiliki beberapa aspek perbedaan. Nah, kita harus mampu mengadaptasikan diri, ya, mendewasakan diri terhadap situasi kondisi yang ada. Ketiga, resistansi terhadap budaya baru, dan keempat, keterbatasan sumber daya. Kemudian di sini tantangan dalam menerapkan budaya organisasi di pendidikan. Pertama, perbedaan nilai dan latar belakang. Ya. Lembaga pendidikan terdiri dari individu. Lembaga pendidikan terdiri dari individu dengan latar belakang dan pandangan yang beragam. Mengharmonisasikan perbedaan ini agar selaras dengan budaya organisasi dapat menjadi tantangan tersendiri. Dua, adaptasi terhadap perubahan. Ya, adaptasi terhadap perubahan. Sering berkembang teknologi dan perubahan, kebijakan, budaya organisasi mungkin perlu diperbaharui. Ya, institusi harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas inti mereka. Ya, karena untuk beradaptasi ini butuh waktu, ya. Itu kembali kepada kompetensi individu, manusia ataupun jajaran yang ada di internal institusi itu sendiri. Dan yang ketiga, resistansi terhadap budaya baru. Ya. Sebagian anggota mungkin merasa enggan untuk mengadopsi budaya baru yang berbeda dari kebiasaan mereka. Pemimpin harus mampu mengatasi resistansi ini dengan komunikasi yang efektif, artinya mampu mengkondisikan dalam kondisi apapun. Nah, di sini tentu seorang pemimpin bisa mengkondisikan sesuai dengan karakter jajaran yang ada di institusi itu sendiri. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Ya, keterbatasan sumber daya. Untuk mendukung budaya organisasi yang kuat,
Nah, lembaga pendidikan membutuhkan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, ya, pelatihan, maupun sarana dan prasarana. Dan ini memang tidak menafikan diri ya, sumber daya ini salah satu di antara merupakan faktor pendukung ya, faktor pendukung bahkan bisa menjadi faktor penghambat ya sumber daya ini. Baik itu SDM yang ada di internal itu ya, kemampuan, maka oleh karena itu perlu yang adanya tadi yang pernah disampaikan sebelumnya, adanya workshop ya, pelatihan, kemudian hal itu tentu menunjang kemajuan institusi lembaga itu sendiri. Itu mungkin di antara tantangan dan tadi yang di awal tipe-tipe budaya organisasi dalam pendidikan. Silakan Bu Ai, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Haji yang terima kasih kepada Pak Haji yang sudah memaparkan, dan mungkin apabila ada yang kurang dipahami atau misalkan kurang penyampaian atau menurut berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, karena di sini banyak yang menjadi pemimpin, jika kami ada kurang mohon ditanggapi atau ditambahkan. Besar harapannya banyak sharing ya teman-teman ya. Jadi boleh kalau misalkan ada yang mau menanggapi, dibatas dulu mungkin 3 tanggapan. Ada yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, platinum Bu Haji. Ini masalah budaya organisasi kan kita harus kuat, apalagi sebagai seorang manajerial. Tadi kan Pak Haji mengatakan ada tantangan dan rintangan supaya kita tidak terpengaruh oleh organisasi budaya yang akan mempengaruhi kita. Mungkin ada kiat-kiat atau trik-triknya supaya kita tidak terkontaminasi dengan budaya organisasi orang yang mau masuk atau dunia luarnya, begitu mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi lagi? Satu-satu aja Bu Ai, langsung aja. Oh boleh. Pak Haji atau Pak Diki mau mencoba untuk menguraikan atau menjelaskan? Saya dulu, Bu. Saya dulu. Ya, boleh Pak. Ya baik, terima kasih atas tanggapan dari Bu Haji Yoyo terkait tentang tadi saya sampaikan ada beberapa poin penting terkait tentang tantangan dalam budaya berorganisasi. Nah kemudian apa sih di antara kiat-kiat agar tidak terkontaminasi dengan apa ya aspek atau faktor dari luar, karena memang tidak menafikan diri ya. Saya pernah mendengar ya Bu Haji Yoyo dari Prof. Hilmi terkait tentang pasca revolusi industri yang itu kan yang ada pasca revolusi industri yang ke-1, kedua, ketiga sampai ke-4. Dan itu dikolaborasikan dengan di internal organisasi kami. Punten Prof ya dan yang lainnya. Pasca revolusi industri yang kedua itu pada abad ke-19 ataupun menuju abad kedua atau pada tahun 2000 di internal kami, dan itu menjadi kolaboratif antara pimpinan ormas yang ada di Indonesia yakni Muhammadiyah dengan NU. Nah, ada catatan penting di kedua ormas ini bahwa dengan dua blok yang begitu kuat, blok timur yakni antara Cina, Jepang, Korea, yang pada saat itu sistem yang dijalankannya pasca revolusi industri yang kedua ini
terkait tentang sosial, sistem sosialnya, ateis dan komunisnya. Sementara dunia barat atau blok barat itu antara Amerika, Uni Soviet, dan itu dengan sistem liberal dan sekulernya. Maka di antara kedua blok ini menjadi tantangan bagi dunia Islam, khususnya di Indonesia. Nah, ada pesan dari kedua leluhur tokoh ormas ini, yakni apa yang ditanyakan oleh Bu Haji Yoyo, ya, apa yang disampaikan oleh Bu Haji Yoyo sama, subhanallah, ya. Saya langsung mendengar dari Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, tantangannya yakni dari faktor eksternal. Ya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ini harus mampu memiliki visi misi yang jelas. Kita harus memiliki identitas ya Bu Haji Yoyo. Ya, visinya jelas, misinya jelas, dan tak lupa ya istiqomah. Kalau sudah visi misinya jelas, kita jalankan semaksimal mungkin. Artinya, organisasi harus memiliki visi dan misi yang kuat serta nilai-nilai yang disepakati bersama. Tadi ada konsensus ya. Kalau sudah disepakati ya apa boleh buat harus dijalankan semaksimal mungkin. Jangan sampai tatkala sudah disepakati tapi ada beberapa mungkin sebagian kecil di antara orang yang ada di organisasi itu ya memiliki apa ya egosentris yang tidak bisa dikendalikan. Nyanyahoanan lah gitulah bahasa orang mah. Kadang suka enak gitu ya Bu Haji, nyanyahoanan. Geus pugu disepakati tapi si Pulan mah nyanyahoanan we gitu ya. Naon sebat nate lah ngahiwal lah. Ngahiwal kalau bahasa Sundanya. Yang kedua, pentingnya kepemimpinan yang kuat. Nah, harus ada ketegasan dari unsur atau pucuk pimpinan. Ya, pemimpin yang berintegritas dan tegas akan menjaga organisasi agar tidak menyimpang. Ya, kepemimpinan yang kuat bisa menjadi pelindung dari pengaruh luar. Nah, itu sangat berpengaruh ya kalau pemimpin memiliki dedikasinya yang tinggi, ya yang begitu kuat ya istiqomah, maka insya Allah akan kuat juga bawahannya, artinya organisasi tersebut. Ketiga, penegakan etika dan disiplin dalam berorganisasi. Nah, kembali lagi pada pimpinan tersebut. Nah, bagaimana masyarakat ataupun punten staf organisasi itu bisa turut taat kepada pimpinan kalau pemimpinnya tidak menjadi uswah, tidak memberikan figur yang baik, maka penegakan etika dan disiplin organisasi itu penting dan diawali oleh pemimpin itu sendiri. Dan yang keempat, selektif dalam menjalin kerjasama. Ya, itu harus selektif karena tidak menutup kemungkinan dalam bekerja sama menjalankan tugas itu mungkin ada peran-peran eksternal yang tadi bisa mewarnai organisasi itu sendiri. Dan terakhir senantiasa mengevaluasi berkala, itu yang terakhir ya, senantiasa mengevaluasi berkala artinya itu sebagai muhasabah, memperbaiki apa yang mungkin kekurangan di organisasi itu. Baik mungkin ada program kerja yang tak terlaksana, yang tidak bisa diwujudkan, itu sebagai bahan muhasabah untuk memperbaiki ke depan yang lebih baik. Itu mungkin sederhana yang bisa saya sampaikan Bu Haji. Hapunten seueur kakirangana bilih kirang puas margi sanes alat pemuas hapunten. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Atau mungkin ada yang mau menambahkan sesuai dengan pengalamannya mungkin? Ya, Bu Ai, kan Atas saya cekap kira poin, Bu Ai. waktunya udah habis ya. Oh ya, terima kasih Prof. Mungkin akan dilanjutkan Iya, Prof. materi dari Prof. Kami persilakan Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aplaus dulu. Bagus sekali. Saya suka. Saya senang dengan presentasi ini. Ya. Lengkap sudah. Saya akan sampaikan
Ya. Budaya organisasi. Budaya itu apa? Nah, budaya ini dari bahasa Karya Latin katanya. Koler, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan culture. Artinya cara atau pola hidup masyarakat. Jadi pola hidup masyarakat itu culture, budaya. Nah, jadi kalau budaya organisasi, pola hidup organisasi. Di sini disampaikan secara terminologis, budaya adalah suatu hasil dari budi atau daya. Ada yang menerjemahkan dengan hasil cipta, rasa, karya, pikiran. Nah, ini. Atau adat istiadat yang secara sadar maupun tidak diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Nah, ini secara terminologis. Jadi ada yang mendefinisikan apa? Cipta, rasa, karsa, karya. Nah, ya. Jadi ini di sini secara sadar diterima sebagai suatu perilaku yang baik, yang beradab. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh siapa? Oleh kelompok. Dan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu budaya itu karena merupakan adat, tradisi, bagian dari adat dan tradisi, sehingga di sini sering diwariskan dari generasi yang lama ke generasi berikutnya. Jadi isinya apa? Budaya organisasi itu serangkuman nilai bersama. Ya, jadi di sini nilai bersama yang mengendalikan interaksi anggota organisasi. Jadi ada nilai bersama. Apa itu nilai? Nilai sering kita bahas bersama. Nilai itu sesuatu yang baik, yang buruk, sesuatu yang boleh dan tidak boleh, yang bersumber kepada adat istiadat dan agama. Nah, karena ini nilai itu tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apa yang baik dan buruk, sehingga akan mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain. Jadi anggota organisasi tadi dalam berinteraksinya harus terkendali sesuai dengan nilai bersama. Ya, juga tatkala anggota organisasi tadi berinteraksi dengan orang di luar organisasinya. Di sini disebutkan budaya organisasi dibentuk oleh orang-orang dalam organisasi. Jadi perilakunya itu ditentukan nilai dan normanya nih oleh orang dalam organisasi. Terdiri dari etika. Etika, hak-hak kerja yang diberikan kepada pegawai, dan corak struktur yang digunakan oleh organisasi. Ya, ada strukturnya. Jadi budaya organisasi itu apa? Nilai dan keyakinan bersama. Nah, nilai keyakinan bersama ini merupakan identitas organisasi. Jadi apa yang ada di dalamnya? Seperangkat nilai pokok. Nah, nilai-nilai pokok organisasi, kemudian asumsinya, pemahaman, cara berpikir yang dimiliki bersama oleh suatu anggota organisasi. Kemudian juga diajarkan kepada anggota baru. Jadi ini menyangkut banyak ya, nilai pokok, asumsi, pemahaman, cara berpikir yang dimiliki bersama. Harus dimiliki bersama oleh semua anggota. Dan ini kepada anggota baru ditularkan, ya, diajarkan. Jadi budaya organisasi itu merupakan nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh organisasi. Sekali lagi, nilai dan norma. Nilai tadi baik dan buruk, boleh tidak boleh, yang mengacu kepada kebiasaan, adat, juga agama. Sementara norma adalah aturan yang dibuat sepakatan, ya, yang menjadi acuan dalam sebuah organisasi.
terutama dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi di sini dikatakan budaya organisasi itu merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Ya, dirasakan, diyakini, dan dijalani. Apa saja ciri-cirinya, karakteristiknya? Observe behavior regularities. Apa aturan tingkah laku yang dapat diamati? Jadi di dalam sebuah organisasi itu pasti ada aturan tingkah laku yang terlihat. Kemudian di dalamnya ada norma-norma. Norma-norma itu merupakan aturan, kesepakatan yang dibuat oleh organisasi nih sebagai panduan berperilaku. Nah, di sini ada lagi dominant values, nilai-nilai yang dominan. Jadi nilai-nilai yang sangat kokoh nih. Demikian juga ada nilai-nilai filosofi. Kemudian ada juga rules. Apa bedanya rules dengan norma? Kalau rules itu peraturan perundang-undangannya, peraturannya. Dan iklim organisasi. Jadi ada 6 aspek yang terkandung di dalam sebuah budaya organisasi. Ternyata budaya organisasi ada bertingkat-tingkat, ada 3 tingkatan. Ada yang nampak, visible, apa itu? Misalnya berupa cara berpakaian. Nih, dalam bentuk apa biasanya yang tampak? Seragam-seragam. Simbol-simbol yang sifatnya fisik. Kemudian terjadinya ada perayaan atau seremonial. Seremonial itu apa? Ritual-ritual. Kemudian juga pokoknya yang nampak dalam bentuk ruangan kantor. Itu yang tampak. Sementara yang kedua yang tidak nampak, invisible. Apa itu? Contohnya ada disiplin, ada prestasi, apa maknanya. Dan yang ketiga, tingkat yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan. Contohnya, nih, konsumen adalah raja. Jadi siapa konsumen sekolah? Murid. Jadi murid dengan orang tuanya itu adalah raja. Apa kekuatan budaya organisasi? Jadi yang menentukan kekuatan budaya organisasi kalau di dalamnya terdapat kebersamaan dan intensitas yang tinggi. Apa itu kebersamaan? Kebersamaan ini tidak ada kepentingan individu, tidak ada kepentingan golongan, tidak boleh ada egoisme pribadi. Nah, tidak boleh memandang rendah kepada orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi semuanya berada dalam kebersamaan, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Yang kedua, yang menentukan kekuatan budaya organisasi kalau ada intensitas. Apa itu intens? Intens di sini intensitas, intens dalam berkomunikasi. Jadi komunikasinya intens, koordinasinya intens. Nah, serius ya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi itu yang menentukan kekuatan budaya organisasi. Kita sekarang melihat fungsinya. Apa fungsinya? Tadi Bapak Ibu juga sudah menyampaikan fungsinya. Yang pertama, menentukan apa hal yang penting yang mendasari organisasi. Jadi di sini tentang kebutuhannya, standar kebutuhannya apa, ya. Kemudian juga menentukan kira-kira apa kegagalannya.
Jadi yang penting nih, yang mendasari organisasi, yang dibutuhkan nih dan kegagalannya. Kemudian yang kedua, fungsi budaya organisasi memerintahkan bagaimana sumber organisasi digunakan dan untuk keperluan apa. Nah, apa saja sumber-sumber organisasi? Nah, orang-orangnya, tenaganya, apalagi 5M tuh ya, materialnya, man-nya, kemudian apalagi manajemennya dan sebagainya. Yang ketiga, nih, menciptakan organisasi dan anggota dapat saling mengharapkan. Jadi di dalam budaya organisasi itu harus tercipta nih, saling mengharapkan yang tinggi. Organisasi mengharapkan anggotanya bekerja dengan baik. Anggota mengharapkan organisasinya bisa memenuhi harapan-harapannya. Jadi ini ada menciptakan saling ketergantungan, saling mengharapkan yang baik-baik di antara keduanya. Kemudian yang keempat, dengan adanya budaya organisasi, membuat beberapa metode pengontrolan perilaku dalam keabsahan organisasi. Ya, jadi ada kontrol perilaku dengan menentukan di mana letak kekuasaan dalam organisasi dan bagaimana menggunakannya. Ya, jadi ada pengontrolan. Ya. Yang kelima, menyaring perilaku. Jadi, apanya yang disaring? Perilakunya, apakah anggotanya harus terlibat atau tidak? Kemudian juga menentukan bagaimana cara memberikan ganjaran dan hukuman. Jadi mungkin saja dalam kegiatannya, nah itu budaya organisasi akan menyaring perilaku anggotanya. Mana yang harus terlibat, mana yang tidak perlu terlibat. Kemudian bagaimana cara memberikan reward ganjaran atau sanksi hukuman. Ya. Kemudian yang kelima, menentukan tatanan. Bagaimana organisasi anggotanya ini harus memperlakukan satu sama lainnya. Ya, jadi antara satu dengan orang lainnya itu perilakunya harus seperti apa. Bagaimana mereka juga memperlakukan orang yang bukan anggotanya. Jadi bagaimana memperlakukan orang dalam dan bagaimana memperlakukan orang luar. Sehingga ada batasan, ya, tatanannya. Kemudian yang keenam, menginstruksikan anggotanya tentang bagaimana berhubungan dengan lingkungan luar. Ya, jadi kalau tadi di antara lingkungan dalam tadi sudah diatur, dengan lingkungan luar juga diatur. Ya, bagaimana berhubungan dengan lingkungan luar. Misalnya secara agresif, secara eksplosif, bertanggung jawab, atau proaktif. Jadi di sini ada panduannya. Ya, ada yang sedikit itu ini. Kemudian dalam penerapan budaya organisasi ada dua hal yang ditimbulkan. Ya, jadi penerapan itu bisa menjadikan organisasi budaya organisasi tadi kuat, tapi sebaliknya bisa juga menjadikan lemah. Nah, apa ciri-cirinya bahwa budaya organisasi, misalnya di sekolah Bapak Ibu itu kuat? Cirinya nih ini. Kalau anggota-anggota organisasi sekolah misalnya guru-guru mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, semuanya loyal kepada organisasi. Apa loyal? Setia kepada organisasi. Kemudian ciri yang kedua, budaya yang kuat itu kalau perilakunya itu merupakan pedoman perilaku bagi orang-orang dalam organisasi telah digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan. Nah, jadi pedoman acuan berperilaku itu betul-betul dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di dalam
sekolah tadi. Sehingga nih orang-orang yang ada di sana tadi bekerja sangat kohesif. Apa kohesif? Kohesif itu merupakan memiliki kebersamaan yang tinggi. Karena apa? Semuanya dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan. Itu merupakan suatu ciri bahwa budaya organisasi di tempatnya kuat. Ciri yang ketiga, bahwa nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tidak hanya berhenti pada slogan. Nah, jadi bukan hanya seremonial atau kata-kata yang slogan saja tanpa ditindaklanjuti dengan nyata, tapi harus benar-benar dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi bukan hanya slogan ya, tapi betul-betul real dilakukan. Kemudian yang keempat, organisasi memberikan tempat khusus kepada pahlawan organisasi atau secara sistematis menciptakan macam-macam tingkat pahlawan. Jadi di sini dalam organisasi itu kadang-kadang kan ada pendirinya, kemudian ada orang-orang yang berjasa. Nah, maka orang-orang ini diberi tempat yang khusus, artinya nih memperoleh posisi atau penghargaan. Kemudian yang kelima, dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual yang sederhana hingga ritual yang mewah. Apa ritual-ritual dalam organisasi sebagai bentuk budaya? Misalnya ya kalau di madrasah-madrasah, nih ada kalau pagi-pagi mereka sebelum sebelum masuk sekolah ada sholat duha dulu. Nah, kemudian ada berdoa dulu atau apa ya, tergantung apa yang menjadi nilai-nilai aturan di dalam organisasi tadi. Kemudian juga yang keenam, memiliki jaringan kultural yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawannya. Artinya apa? Para founding father, para pendiri, nih orang-orang yang berjasa di dalam organisasi tadi tetap diakui sebagai nih perintis. Di sini istilahnya pahlawan ya, perintis, bahwa mereka adalah orang yang berjasa terhadap adanya organisasi tadi. Nah, sementara budaya organisasi yang lemah itu yang seperti apa? Nah, ciri-cirinya apa? Terpecah-pecah, nih, berkelompok-kelompok, ada klan-klan, ada geng-geng. Nah, bahkan dengan adanya geng-geng tadi, kesetiaan kepada kelompok itu melebihi kesetiaan kepada organisasi. Jadi lebih setia kepada geng daripada kepada organisasi atau sekolah. Dan ciri yang ketiga, anggota organisasi tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi, mengorbankan kepentingan sekolah untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri. Itu yang lemah. Hanya ini kegedean ya. Sekarang langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memperkuat budaya organisasi? Memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi. Jadi tadi sudah kita bahas ada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu apa? Di sini pedoman acuan. Nih, ya, acuan. Kalau di Uniga itu punya nilai-nilai dasar apa? Itu dalam lambang Uniga itu ada 3 alif. Iman, Islam, dan ihsan. Kemudian pelaksanaannya dalam bentuk iman, ilmu, dan amal. Nah, harus dimantapkan kalau ingin memperkuat budaya organisasi. Bagaimana pengejawantahan dalam perilaku keseharian. Nah, kemudian
nilai-nilai tadi ya sebagai pedoman tadi sebagai dasar pembinaan kepada anggotanya. Nah, jadi anggota organisasi tahu persis tentang nilai-nilai dan bagaimana dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, nih, memberi contoh atau teladan. Jadi pimpinan bagaimanapun juga harus mengacu kepada nilai-nilai budaya tadi dengan berperilaku itu sehingga menjadi contoh teladan bagi bawahannya. Nah, kemudian untuk memantapkan nilai-nilai dasar tadi perlu membuat acara-acara secara rutin. Kenapa? Dengan sering diingatkan ya. Jadi kalau suatu nilai itu supaya nempel dalam kepala seseorang perlu dilakukan secara berurang-urang. Kalau menjadi rutinitas maka akan menjadi bagian dari kepribadiannya, perilakunya. Hal juga yang harus dilakukan memberikan penilaian dan penghargaan. Tatkala ada anggota organisasi yang perilakunya sesuai dengan budaya organisasi akan diberikan reward, nih, penilaian dan penghargaan. Ya. Jadi dan ini baiknya juga untuk yang melanggar tentu diberikan sanksi. Kemudian untuk memperkuat budaya organisasi ternyata kita perlu juga tanggap terhadap permasalahan eksternal dan internal. Karena bagaimanapun juga sikap organisasi adalah sebuah organisasi yang terbuka. Artinya dia selalu beradaptasi dengan hal-hal di luar organisasinya. Harus tanggap terhadap masalah eksternal, apalagi yang internal. Kemudian yang ketujuh, dalam rangka memperkuat budaya organisasi dibutuhkan koordinasi dan kontrol. Koordinasi ya. Kemudian kontrol pengawasan ya, supaya kalau terjadi ada yang salah tadi diberikan sanksi. Kemudian kita lihat lingkungan organisasinya. Beberapa tantangan lingkungan organisasi sekolah. Di sini dikatakan nomor 1, tantangannya, sistem akan mudah rusak. Kalau sistem tersebut melakukan pencarian keuntungan dalam masyarakat dengan cara-cara yang tidak diterima. Jadi jangan merusak sistem. Nah, karena sistem itu harus dijaga. Tatkala orang melakukan dengan cara-cara yang tidak dapat diterima, berarti dia merusak sistem. Kalau sistemnya rusak, sistemnya buruk, maka di sini tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, dan untuk mengatasinya diperlukan proses penyembuhan yang hebat. Karena apa tadi? Di sini kalau sistemnya buruk, nah ini tadi. Mereka melakukan sesuatu yang buruk dan itu diperlukan proses penyembuhan yang hebat. Kemudian tantangan keduanya, sejak suatu organisasi dibentuk dalam suatu lingkungan eksternal, penyesuaian organisasi melalui penerusan interaksi pada lingkungan adalah sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi tantangannya nih harus memperhatikan lingkungan eksternal, penyesuaian organisasi melalui interaksi. Ya. Kita lihat beberapa tantangan organisasi sekolah. Ekologi. Apa itu ekologi? Lingkungan. Jadi bagaimanapun juga organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian juga tantangan organisasi adalah sistem penggajian. Sistem kalau honor kalau di sekolah itu istilah honorariumnya. Dan kebijaksanaan personalia. Itu tantangannya. Jadi
harus apa? Ya harus bisa diterima oleh warganya, anggota-anggota yang ada di sekolahnya. Kemudian tantangan organisasi sekolah berikutnya adalah golongan konsumen. Apa itu golongan konsumen? Konsumen sekolah adalah murid dengan orang tuanya. Nah, kita melihat bahwa konsumen ini mempunyai tingkatan-tingkatan kebutuhan yang berbeda dan itu merupakan tantangan karena semuanya harus bisa terpenuhi. Ya. Kemudian tantangan sekolah berikutnya harus melakukan riset dan pengembangan keefektifan produk. Apa itu? Nah, jadi kualitas dari sebuah sekolah itu harus dilakukan terus-menerus melalui riset dan pengembangan supaya produk keunggulannya bisa menjadi ciri dari sekolah tadi. Kemudian hal juga yang harus jadikan sebuah tantangan sekolah adalah kebijakan internasional. Bagaimanapun juga kualitas sekolah itu lebih baik kalau dia sudah mampu menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan pada tingkat internasional. Jadi bukan hanya pada tingkat nasional, tapi tantangannya pada tingkat internasional juga. Kemudian hal yang perlu ditangani oleh organisasi sekolah, tantangannya keseimbangan perekonomian nasional. Jadi kemampuan masyarakat ya, perekonomian masyarakat itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperlihatkan. Ini merupakan bagian dari tantangan tadi, penilaian lingkungan. Penilaian lingkungan eksternal berguna untuk menggali lingkungan di luar organisasi sekolah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Apa bentuknya? Isu dan kecenderungan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi bagaimanapun ini sekolah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan masyarakat. Kemudian perubahan nilai sosial politik. Kemudian kecenderungan komputerisasi, komunikasi dan sistem informasi. Bagaimanapun juga ini merupakan sesuatu yang harus mampu kita adaptasi. Kemudian peningkatan dalam beban tanggung jawab dan manajemen risiko. Nah, ini terutama untuk sekolah-sekolah ya, kalau ingin maju, nah ini ya sudah dengan peningkatan beban tanggung jawab dan manajemen risiko. Kemudian perawatan kesehatan dan isu-isu lainnya seperti pemulihan akibat bencana, hak asasi dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini untuk apa? Sekolah yang maju ya kalau ingin kualitasnya hebat. Kemudian juga kita perlu melakukan penilaian terhadap internal. Apa itu? Menilai lingkungan internal organisasi sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Apa saja aspek-aspek yang membantu merintangi pencapaian tujuan organisasi atau sekolah. Jadi secara internal kita harus memperhatikan inputnya, sumber dayanya. Nah, biasanya ini kalau siswa-siswa nih inputnya biasanya kalau sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, ini inputnya biasanya berbeda. Biasanya kalau sekolah swasta itu sisa dari siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, sehingga inputnya tentu berbeda. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan strategi prosesnya. Bagaimana prosesnya dengan input yang ada, tapi dengan proses yang bagus, diharapkan nanti outputnya, menghasilkan kinerja output siswa-siswa yang berkualitas. Sekarang kita membahas tentang manajemen lingkungan organisasi.
Di samping ciri organisasi seperti struktur dan teknologi, dimensi lain bagi keberhasilan organisasi adalah lingkungan organisasi. Jadi keberhasilan organisasi itu lingkungan organisasinya harus diperhatikan bagaimana manajemennya. Lingkungan organisasi ternyata dibagi dua bagian. Ada lingkungan luar dan lingkungan dalam. Nah, yang umumnya kalau lingkungan luar itu apa? Menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi. Misalnya kondisi pasar. Kalau kondisi pasar itu sekolah-sekolah lain ya. Nih, jadi lingkungan luar itu sekolah-sekolah, kondisi pasar, apa yang dibutuhkan oleh luar itu harus dipertimbangkan dengan baik. Dan yang kedua, lingkungan dalam. Apa itu? Faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan milieu kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan ke arah tujuan organisasi. Jadi lingkungan dalam organisasi, lingkungan sekolah tadi, nah di mana menciptakan lingkungan budaya dan sosial, nih itu juga harus diperhatikan. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan sebuah organisasi, budaya organisasi, bagaimana mengacu kepada manajemen perubahan. Jadi kita menyadari bahwa organisasi itu merupakan sistem yang terbuka. Kenapa? Karena bagaimanapun juga organisasi selalu berinteraksi, interrelasi dengan lingkungan luarnya. Nah, jadi dengan sistem terbuka itu kita harus mampu beradaptasi karena selalu melakukan interaksi, interrelasi. Nah, kita menyadari bahwa keadaan lingkungan organisasi atau sekolah di luar di mana kita berada itu adalah dinamis. Kenapa dinamis? Karena tidak pernah statis. Artinya mereka selalu ingin berubah, ingin melakukan perubahan-perubahan. Bahkan di sini dikatakan gejolak dan perubahan. Nah, gejolak dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini secara sadar atau tidak sadar pasti akan mempengaruhi kehidupan organisasi sekolah. Jadi, sekali lagi, organisasi harus sifat terbuka yang secara sadar nih harus beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian perubahan yang terjadi dalam masyarakat biasanya juga dalam hal perubahan nilai. Dan perubahan nilai ini nih karena apa? Karena masyarakat kita sekarang itu banyak apa? Banyak kontak dengan media-media sosial atau dunia-dunia luar. Nah, sehingga nih dengan kontak-kontak yang intens ini terjadi banyak perubahan nilai. Tentu perubahan nilai-nilai ini kontak dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang kita anut menjadikan nilai-nilai tadi menjadikan perubahan pada perilaku masyarakat. Nah, dan perubahan yang terjadi dalam cara pandang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan secara hidup, perubahan sistem sosial, politik, ekonomi demikian cepat dalam banyak hal ikut mempengaruhi hidup matinya sebuah organisasi. Jadi itu perubahan-perubahan ya, terutama perilaku sosial nih ya, karena banyak aspek yang terpengaruh. Nah, sekarang kita membahas tantangan melakukan perubahan. Ternyata melakukan perubahan tadi kita beradaptasi dengan perubahan, terutama perubahan-perubahan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, apa saja tantangan yang harus kita lakukan yang menyebabkan organisasi sekolah melakukan perubahan yang datang dari luar maupun dari dalam? Ada beberapa tantangan penyebab perubahan dari dalam organisasi. Pertama, kita menyadari bahwa makin ke sini volume kegiatan bertambah banyak.
Sehingga bertambah banyak ini, nah tentu akan mempengaruhi budaya organisasinya. Kedua, adanya peralatan baru. Peralatan baru seperti kemajuan-kemajuan teknologi yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Tentu ini membutuhkan adaptasi yang baik. Kita harus familiar dengan peralatan-peralatan baru. Tentu ini merupakan tantangan melakukan perubahan. Kemudian juga perubahan tujuan organisasi atau sekolah. Kita menyadari dengan tuntutan-tuntutan eksternal, nih, mungkin saja tantangannya adalah perubahan tujuan sekolah. Jadi, nih, bagaimana kita harus menyesuaikan dengan nih, tuntutan kemajuan di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Mungkin juga kita perlu melakukan penambahan tujuan organisasi. Jadi tujuan-tujuannya harus ditambahkan. Karena bagaimanapun perubahan menuntut kita untuk beradaptasi sehingga perlu adanya penambahan-penambahan. Nah, hal juga yang perlu diantisipasi adalah perluasan wilayah kegiatan. Jadi wilayah kegiatan itu memungkinkan kalau terjadi perubahan ingin yang lebih baik lagi, itu perlu ada perluasan wilayah kegiatan. Kegiatan ditambah sesuai dengan tuntutan kemajuan. Tentu juga berimbas kepada tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan harus lebih canggih lagi, lebih banyak yang harus kita pelajari. Kemudian keterampilan juga begitu. Karena bagaimanapun juga teknologi-teknologi yang baru itu membutuhkan pemahaman dan skill dari orang-orang untuk menggunakannya. Tentu ini berdampak pada sikap perilaku para guru dan pegawai. Nah, jadi perilaku para guru pegawai semuanya harus beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan tantangan-tantangan itu tadi. Sekarang kita membahas tantangan penyebab perubahan yang berasal dari lingkungan luar sekolah. Nah, ya kalau berasal dari lingkungan luar sekolah adanya peraturan baru. Kita menyadari bahwa sekarang saja fenomena yang terjadi apa? Dengan adanya periode pemerintahan yang baru, kita sudah mendengar bahwa akan terjadi peraturan-peraturan baru, kurikulum baru, dan sebagainya. Tentu itu harus kita mampu menyesuaikan. Kemudian adanya perubahan kebijakan dari organisasi tingkat lebih tinggi. Ya, tadi kita mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan misalnya, atau kalau sekolah keagamaan dari Kemenag, nah, kita harus mengikuti perubahan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya, nih, kita harus beradaptasi juga, nih, yang merupakan tantangan perubahan selera masyarakat terhadap hasil organisasi. Jadi selera masyarakat hasil organisasi, kita ini kan penggunanya misalnya, pengguna sekolah kita ini berbagai industri-industri. Nah, tentu industri dengan keanekaragaman kemajuan, sehingga bagaimanapun juga selera pengguna ini akan berubah. Kita harus beradaptasi, ya. Dan yang terakhir, perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, jadi ini tantangan karena perubahan gaya hidup mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Sekarang apa yang perlu kita pahami tentang perubahan yang terjadi pada organisasi? Perubahan yang terjadi pada organisasi, nih, tamu organisasi sekolah, ini akibat adanya masalah, ya. Dan ini akan nampak pertama, nih, kita perlu melakukan perubahan struktur, menambah satuan, bisa menambah, bisa mengurangi.
bisa merubah kedudukan satuan, bisa menggabungkan beberapa satuan menjadi satuan yang lebih besar, bisa memecah-mecah satuan-satuan yang besar menjadi kecil, merubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau sebaliknya, merubah luas sempitnya rentangan kontrol, memerinci kembali kegiatan atau tugas, menambah atau mengurangi pejabat. Nah, itulah yang sering terjadi, perubahan pada organisasi mengikuti perubahan-perubahan yang ada nih, yang ada di luar tadi ya. Maka sekolah harus berpikir, bisa menambah, bisa mengurangi, bisa menggabungkan, bisa memecah, macam-macam ya, memerinci kembali tugas-tugasnya, bisa menambah, mengurangi pejabat dan sebagainya. Itu dampaknya. Yang kedua, nih, akibat adanya masalah tadi, perubahan tadi, sekolah perlu merubah tata kerja. Bagaimanapun juga dengan kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, tata kerja, nih, tata kerja para guru atau tenaga kependidikan, ini harus dirubah. Apa saja tata caranya, tata aliran, tata tertib, syarat-syarat melakukan kinerja harus disesuaikan. Misalnya apa? Sesuai dengan kemajuan teknologi yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi sesuatu yang baru yang harus kita ikuti. Kemudian apalagi perubahan yang terjadi pada organisasi, ternyata bisa merubah orang. Ya, jadi karena kemajuan perubahan-perubahan tadi, sikapnya, tingkah lakunya. Kenapa? Karena orang harus meningkatkan pengetahuannya. Karena harus meningkatkan nih keterampilan para guru-guru pegawainya. Dan yang keempat, perubahan yang terjadi harus melakukan peralatan kerjanya dirubah sesuai dengan kemajuan. Sekarang bagaimana kecenderungan organisasi sekolah pada masa yang akan datang? Rupanya karena perubahan-perubahan itu sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Nah, makanya ada prediksi kecenderungan organisasi sekolah pada masa yang akan datang. Apa yang terjadi? Perubahan peranan dan tujuan organisasi sekolah. Selain mencari keuntungan, juga harus bisa memberikan manfaat sosial. Nah, jadi bukan hanya mencari keuntungan, tapi memberikan manfaat sosial. Kemudian apa yang kedua nih? Yang akan datang dengan adanya perubahan tadi mau tidak mau nih, membesarnya kompleksitas organisasi sekolah. Makin kompleks. Ya, karena makin modern, tuntutannya makin banyak, maka nih organisasinya juga makin kompleks. Tentu kalau makin kompleks, tujuan organisasinya juga akan lebih kompleks lagi, lebih luas lagi. Nah, kemudian hal yang tidak bisa dihindari, kecenderungan sekolah yang akan datang itu penggunaan teknologi yang lebih canggih yang maju. Karena nih, sekarang saja misalnya absensi menggunakan fingerprint ya. Kemudian teknologi semuanya sudah dipergunakan dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Sehingga ini ya dengan adanya teknologi yang maju dan canggih itu aturan itu sudah begitu ketat. Tidak ada lagi kebijakan-kebijakan karena apa? Sistem itu tidak bisa diganggu gugat kalau sudah menjadi sistem ya, karena canggih maju tapi nih keterlibatan orang untuk apa membuat kebijakan-kebijakan di luar sistem nggak bisa. Kemudian ternyata nih terjadi perubahan pandangan terhadap manusia. Jadi kita melihat dengan kemajuan teknologi, nah karena sekarang banyak dipergunakan mesin-mesin. Contoh saja bagaimana perubahan pandangan terhadap manusia.
Jadi karena segala sesuatu transaksi saja nih sudah menggunakan mesin-mesin dan sebagainya, sehingga tenaga manusia itu bisa dikurangi. Jadi sekarang banyak penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Nah, dan tidak mustahil, nah, bentuk organisasi sekolah pasti ada bentuk yang baru. Itulah kecenderungan sekolah pada masa yang akan datang sesuai dengan perubahan-perubahan kemajuan-kemajuan yang ada. Nah, bagaimana kondisi organisasi yang memerlukan pengembangan organisasi? Nah, kondisi organisasi sekali lagi yang memerlukan pengembangan. Ya, organisasinya perlu dikembangkan. Kebutuhan akan perubahan strategi kepemimpinan. Jadi bagaimanapun juga dengan perubahan-perubahan yang ada, itu dibutuhkan perubahan strategi kepemimpinan. Tidak bisa yang tradisional, harus berubah ke arah yang modern. Kemudian nih, kebutuhan akan iklim organisasi yang lebih serasi dengan kebutuhan individu dan kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Jadi iklim organisasi yang serasi bagaimanapun juga itu juga harus berubah. Karena sekarang lingkungannya juga terus berubah. Iklim organisasi, kenyamanan bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan untuk merubah norma kebudayaan. Jadi norma, aturan-aturan perlu dirubah sesuai dengan tuntutan kemajuan. Hal ini karena organisasi di dalamnya terdapat sistem nilai dan peraturan dasar norma atau struktur kekuasaan suatu ketika dirasakan oleh pimpinan untuk mengadakannya agar organisasi lebih konsisten dapat merespon tuntutan lingkungan. Jadi norma kebudayaan juga harus berubah sesuai nih dengan tuntutan lingkungan. Kemudian apalagi yang terjadi nih? Kebutuhan untuk merubah struktur dan peranan. Nah, jadi struktur peranan akan berubah sesuai dengan kemajuan tadi. Kemudian kebutuhan akan perbaikan dalam kolaborasi dalam kelompok. Nah, kolaborasi nih dibutuhkan perbaikan. Jadi bukan hanya yang kolaborasi yang, tapi belum harus yang proaktif, kolaborasi yang ya yang lebih, ya kolaborasi yang lebih kerjasamanya saling keterbukaan, kemudian juga saling saling membutuhkan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan sistem komunikasi yang terbuka. Jadi bagaimanapun juga masa depan kita nih dengan kemajuan teknologi, sistem komunikasinya juga terbuka, tidak ada yang disembunyikan, harus transparan. Ya, karena semuanya harus secara terbuka. Kemudian nih dengan kemajuan-kemajuan kebutuhan akan perencanaan yang lebih baik. Nggak bisa hanya yang sekarang saja yang yang tradisional dikekeuweuk terus, nggak bisa. Nah, kemudian juga kebutuhan akan perubahan motivasi staf dan personel. Ini dampak dari semuanya tadi. Nah, karena semangatnya adalah semangat perubahan, kebutuhan akan perubahan motivasi staf personel juga harus diperbaiki, ditingkatkan. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata nih kondisi organisasi yang memerlukan pengembangan organisasi sesuai dengan perubahan dan kemajuan banyak yang harus dilakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pimpinan dari lembaga pendidikan sekolah, maka tantangan-tantangan ini harus diadaptasi dengan baik supaya apa?
supaya sekolah organisasi tempat kita bekerja ini betul-betul mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dahsyat. Ya, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus berpikir terus bagaimana menyesuaikan dengan kemajuan perubahan yang ada di luar. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada berapa lagi? 10 menit lagi nih. Silahkan kalau ada yang ingin berkomentar. Mangga. Berat ya? Berat nggak Bapak Ibu? Berat, Prof. Nah, iya, itu tantangan sekolah. Berat Nggak, banget. berat Berat banget ya, karena banget. kita ingin sekolahnya kan hebat. Iya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah, tolong ini diadaptasi supaya menjadikan kualitas kita betul-betul mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Enggak? Dikit, Prof. Mungkin, Prof. Mangga, Terkait mangga, sok. dengan perubahan yang harus kita adaptasi. Tapi terkadang di sekolah yang berbasis yayasan, ketika ada perubahan, kadang ketua yayasannya agak sedikit gimana ya, satu sekolah Susah. agak kurang menerima perubahan gitu, sehingga ketika Kurang contohnya respon. pergantian kepemimpinan gitu ya, kadang harus oleh orang-orang terdekatnya saja, ketika orang luar yang sebetulnya sudah mumpuni untuk menjadi pemimpin, tapi karena kurang dekat mungkin dengan yayasannya bisa tersingkir gitu. Itu gimana, Prof? Ya, kita kan belajar teori ini, ya kan? Ini teori yang ideal. Artinya, kalau teori ini tidak dilakukan, apa yang terjadi? Tentu stagnan, status quo tadi. Kira-kira kualitasnya ketinggalan nggak? Ketinggalan. Nah, makanya pimpinan harus mengetahui ilmu ini, bagaimana cara Bapak menyampaikan kepada beliau-beliau, bagaimana mensosialisasikan. Nah, pendidikan sekarang, budaya organisasi sekolah sekarang, itu harus seperti ini. Itu saja. Tapi jangan dengan menggurui. Nah, apa yang perlu Bapak sampaikan? Mungkin saja Bapak bercerita bahwa nih dalam suatu kegiatan kuliah kita mendapatkan materi ini yang barangkali bisa diadopsi oleh sekolah kita. Nah, itu ya kita kan ini kan secara teoritis itu bagaimana menjadikan sekolah kita maju dan berkembang idealnya. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti dengan ini tentu ya itu tadi boro-boro maju. Ya. Nah, jadi bagaimana nih? Karena kita kan kalau apa? Kalau ngajarin seolah-olah kan nggak terima nanti ya. Nah, bagaimana supaya sosialisasi ini nyampe? Bagaimana upaya Bapak itu aja. Ya, supaya mereka paham di mana kendalanya, bagaimana tantangannya. Kan jelas tantangannya. Ya. Ya, saya kira begitu, Bapak. Ya, makasih, Prof. Ya. Mangga yang lain? Tapi kalau ada istilah, kalau yang mau kita rangkul istilah dalam organisasi, kalau yang tidak kita mau rangkul, udah aja tinggalkan daripada kita ketinggalkan. Kalau itu pakai moto itu bagaimana? Ya, pokoknya harus memahami bahwa yang harus dilakukan oleh sekolah yang ini gitu ta. Kalau enggak tinggalin gitu Ya, kan logikanya itu. Iya betul. Iya, jadi kalau kita mau maju, nah ini tadi sudah disampaikan kecenderungan yang akan datang harus begini, harus kompleks segala macam ini luar biasa ini, ya
terjadinya ini merubah struktur nih yang harus terjadi, merubah tata kerja, merubah orang, merubah peralatan kerja. Wah, ini bukan hal-hal yang kecil ini. Ya. Ini saya katakan tadi, ini teorinya. Bapak Ibu sekarang sudah punya acuan teori. Nah, kalau teori ini dilakukan dengan baik, insya Allah sekolahnya akan maju. Tapi kalau ini ditinggalkan, ya stagnan lah gitu. Karena kualitas hanya bisa dibangun dengan kualitas. Benar nggak, Pak? Kualitas itu hanya bisa dibangun dengan kualitas. Kualitas berpikir. Namanya. Ada lagi, Bapak Ibu? Mangga? Masih ada yang ingin bertanya? Atau kita akhiri saja? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Terima Prof. kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, alhamdulillah. Ternuhun, Prof. Ternuhun. Di SMS Udah di SMS belum? Saya Sipa, Pak Lutfi, yang lain. Oh, BSS. Yuk. Di gua di grup. Oke. Sudah. Nuhun, Pak Lutfi, nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun Bapak Ibu, terima kasih. Repi masih di gudang. Kita bereskeun. Jumat, Sabtu, libur. Terima beres ah. Prof Mulia kan belum ya, belum sesuai target ya kuliahnya, masih ada pertemuan 2 kali lagi ya? Enggak. Atos Bu. Atau Thank you, Bu. Cakap Bu Enggak. Haji, Bu Haji teuing. iya ulah gitu. Maksudnya Jumat Sabtu kuliah enggak gitu. Enggak Bu, libur udah. Oh, udah. Alhamdulillah. Tinggal ngumpulin tugas. Tugas kuliah. Oke. Ya, hari Jumat. Nuhun ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Hari Waduh, itu anggota KPU meni sibuk banget. Masya Allah, Arepi semangat ya. Pak, Bu. Lancar selalu itu KPU-nya. 2 harian deui. Datang baleuneur Bu eta mah. 2 hari kurang. 2 harian deui. Pas kena 2 hari. Honor naman muka atuh. Parkal Itu. pesan itu Pan. Pan nih beres Pan. Nanti siapa lagi? Pan beres acan.